Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Yoko Susilo dari jurusan Ekonomi Syariah. Mohon izin ingin menyampaikan presentasi mata kuliah Sejarah dan Pemikiran Ekonomi Syariah. Untuk topik yang akan saya presentasikan yaitu peranan harta rampasan perang pada awal pemerintahan Islam. Kata pengantar, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga saya dapat menyelesaikan jurnal atau pembahasan yang berjudul peranan harta rampasan perang pada awal pemerintahan Islam. Jurnal ini disusun sebagai salah satu tugas mata kuliah Sejarah dan Pemikiran Ekonomi Syariah. Untuk daftar isi, bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka dan landasan teoretis, bab 3 metodologi penelitian, bab 4 pembahasan, bab 5 penutup. Untuk bab 1 pendahuluan, latar belakang pada awal pemerintahan Islam, masyarakat Arab berada dalam kondisi sosial, politik, dan ekonomi yang belum stabil. Konflik dan peperangan sering terjadi sebagai bagian dari upaya mempertahankan eksistensi umat Islam. Dalam kondisi tersebut, Islam hadir tidak hanya sebagai ajaran spiritual, tetapi juga sebagai sistem yang mengatur kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat secara menyeluruh. Salah satu aspek penting yang diatur dalam Islam adalah pengelolaan harta rampasan perang. Dalam banyak peradaban, harta hasil peperangan seringkali dikuasai oleh penguasa atau kelompok tertentu. Namun, Islam menetapkan aturan yang jelas dan berlandaskan wahyu agar harta rampasan perang tidak menimbulkan ketimpangan dan konflik sosial. Pengaturan harta rampasan perang menunjukkan bahwa Islam sejak awal telah memiliki visi ekonomi yang berorientasi pada keadilan dan kesejahteraan sosial. Oleh karena itu, kajian mengenai peranan harta rampasan perang menjadi penting dalam memahami sejarah dan pemikiran ekonomi syariah. Selanjutnya, rumusan masalah. 1. Apa yang dimaksud dengan harta rampasan perang dalam Islam? 2. Bagaimana sistem pengelolaan dan pembagian harta rampasan perang pada awal pemerintahan Islam? 3. Apa peranan harta rampasan perang dalam perekonomian Islam awal? Untuk selanjutnya, bab 2 tinjauan pustaka dan landasan teoretis. Harta rampasan perang dalam Islam dibedakan menjadi 2 jenis utama, yaitu ghanimah dan fa'i. Ghanimah adalah harta yang diperoleh melalui peperangan secara langsung, sedangkan fa'i adalah harta yang diperoleh tanpa pertempuran. Perbedaan ini memiliki implikasi penting dalam sistem pengelolaan dan distribusi harta. Dasar hukum pengelolaan harta rampasan perang terdapat dalam Al-Quran, antara lain
Quran Surah Al-Anfal ayat 1 dan 41 serta Quran Surah Al-Hasyr ayat 7. Ayat-ayat tersebut menegaskan bahwa harta rampasan perang merupakan milik Allah dan Rasul, sehingga pengelolaannya harus dilakukan demi kemaslahatan umat dan tidak boleh beredar di kalangan orang kaya saja. Konsep ini menunjukkan bahwa Islam menempatkan negara sebagai pengelola harta rampasan perang dengan tujuan utama mewujudkan keadilan sosial dan pemerataan kesejahteraan. Selanjutnya bab 3, metodologi penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan. Data diperoleh dari Al-Quran, hadis, serta literatur ekonomi Islam klasik dan modern yang relevan dengan topik pembahasan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dan analisis terhadap sumber-sumber pustaka yang berkaitan dengan harta rampasan perang dan pemikiran ekonomi syariah. Selanjutnya bab 4, pembahasan. Islam menetapkan sistem pembagian ghanimah secara adil dan proporsional. 1/5 dari ghanimah yang dikenal sebagai khums dialokasikan untuk kepentingan Allah dan Rasul, kerabat Rasul, anak yatim, fakir miskin, dan ibnu sabil. Sementara itu 4/5 sisanya dibagikan kepada para pejuang. Harta rampasan perang berperan sebagai salah satu sumber pendapatan negara Islam awal. Dana yang diperoleh digunakan untuk membiayai pertahanan, administrasi pemerintahan, serta membantu masyarakat yang membutuhkan. Dengan demikian, harta rampasan perang berfungsi sebagai instrumen distribusi kekayaan. Pada masa Rasulullah SAW, pengelolaan harta rampasan perang dilakukan secara langsung dan transparan. Rasulullah tidak mengambil keuntungan pribadi, melainkan bertindak sebagai pengelola amanah umat. Pada masa Khulafaur Rasyidin, pengelolaan ini semakin terinstitusionalisasi dengan dibentuk Baitul Mal sebagai lembaga keuangan negara. Selanjutnya bab 5, penutup. Untuk kesimpulannya, harta rampasan perang memiliki peranan strategis dalam sistem ekonomi Islam pada awal pemerintahan Islam. Pengelolaannya mencerminkan prinsip keadilan, pemerataan, dan kemaslahatan umat. Konsep ini menjadi fondasi penting dalam sejarah dan pemikiran ekonomi syariah. Sekian, terima kasih presentasi saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.